Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-173. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan atau perikop firman Tuhan ini bersama-sama. Atau setidaknya saudara boleh sambil memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar kita renungkan bersama. Sekali lagi Markus 9 ayat 1 sampai 13. Dengan judul perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari saya mau mengajak kita untuk merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh bersaat teduh di kesempatan kali ini. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian daripada Engkau, memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya tidak terasa kita sudah memasuki perikop yang ke-173. Dan kali ini dari Injil Markus pasal 9 ayat 1 sampai 13. Ada satu hal yang menarik dan amat sangat menarik di sini, yakni penyingkapan Yesus mengenai siapakah dirinya yang sesungguhnya. Ya, pada bagian pertama itu mungkin agak membingungkan ya. Yesus memberikan satu pernyataan bahwa sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya. Kadang ada orang berpikir bahwa apakah yang dimaksud Yesus di sini adalah ada orang-orang yang immortal gitu yang nggak bisa mati ya sampai kerajaan Allah datang. Sebenarnya nggak juga, karena ayat ini sebenarnya adalah ayat yang akan menyambung dengan
kejadian apa yang kemudian terjadi ketika mereka naik di atas gunung, saudaraku ya. Kemudian juga kerajaan Allah juga tidak bicara soal kedatangan Yesus kedua kalinya. Kerajaan Allah itu bisa berarti bahwa Yesus menyelesaikan karya keselamatan dan karya penembusannya di atas kayu salib. Itulah penggenapan daripada kerajaan Allah yang sesungguhnya, saudaraku ya. Mari kita lihat sedikit demi sedikit kebenaran firman Tuhan di sini menceritakan tentang peristiwa transfigurasi. Transfigurasi bagaimana tidak ya? Yesus seperti berubah di depan mata murid-murid yang terdekatnya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan Markus menempatkan peristiwa ini sebagai penglihatan profetik bahwa kerajaan Allah itu sungguh hadir, saudaraku ya. Mari kita lihat di sini mereka naik ke atas gunung ya. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi dan ia berubah rupa di situ. Nah, bagi orang Israel, dalam tradisi Israel, dalam latar budaya Yahudi, gunung itu seringkali melambangkan tempat pewahyuan Tuhan. Contohnya seperti Gunung Sinai bagi Musa, Gunung Horeb bagi Elia. Dan bagi orang Yahudi abad pertama, naik gunung itu identik dengan mendekat kepada hadirat Allah. Nah, Yesus seperti tidak ingin kehilangan kebiasaan dan simbolisasi dari orang-orang Yahudi. Dia mengajak ketiga muridnya naik ke atas gunung. Tiga murid ini mewakili tiga saksi. Karena hukum dui ganda saksi, atas keterangan dua atau tiga orang, suatu perkara dinyatakan benar dan sah. Jadi dalam hukum Taurat, kesaksian tiga orang itu memang diperlukan untuk membenarkan sesuatu, saudaranya. Ulangan 19 ayat 15. Nah, apa yang kemudian terjadi ketika mereka sudah tiba di atas gunung? Yesus berubah rupa. Ya, dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata metamorpho. Ya, kita sangat biasa dengan kata metamorfosis. Ya, jadi di sini bukan sekedar cahaya. Bukan cuma Yesus berkilau-kilau, tetapi dia sedang menyingkapkan kodrat sorgawinya di hadapan murid-muridnya. Kepada orang yang terdekat, kepada orang yang dekat dengan dia, Yesus menyatakan siapakah sesungguhnya pribadinya. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga ingin mendorong ya bagi kita semua. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Sebagaimana apa yang dikatakan di dalam surat Yakobus kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah, ini saya juga lupa tepatnya. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah pun akan mendekat kepadamu. Jadi kerinduan saudara untuk mendekat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan responi. Karena Tuhan memang rindu dekat dengan anak-anak. Hanya saja kita nih yang seringkali membatasi kedekatan kita dengan Tuhan. Kita selalu berpikir bahwa menjadi orang dekat dengan Tuhan itu harus orang yang suci. Seperti pastor, pendeta, rohaniwan. Padahal panggilan untuk mendekat kepada Tuhan itu adalah bagi semua orang yang percaya. Yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara dilayakkan. Saudara sekarang ini kita seperti imam besar semua loh. Karena kita membawa darah Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita dilayakkan untuk mendekat masuk ke dalam tahta ruang maha suci atau maha kudus. Tuhan rindu loh kita mendekat. Jangan batasi Tuhan, aku ini cuma jemaat biasa. Biar pendetaku aja yang lebih layak. Itu adalah paradigma yang keliru, saudaraku ya. Setiap kita dipanggil untuk mendekat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Kalau saudara pernah mendengar kisah orang-orang seperti Nuh, seperti Henok, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu memang betul-betul ada, saudaraku. Jadi itu bukan sebuah privilege yang hanya seakan-akan itu cuma orang pilihan Tuhan saja. Enggak, semua kita itu adalah umat kepunyaan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak punya anak emas. Semuanya kembali kepada kita. Apakah kita mau mendekat kepada dia atau tidak. Dan kepada orang yang dekat dengan dia, Kristus menyatakan siapa
sesungguhnya dirinya, kodrat sorgawinya, bahwa ia datang dari atas, dari surga. Dia bukanlah manusia yang dituhankan. Dia bukanlah manusia yang diklaim oleh orang Kristen, oh saya menuhankan dia. Enggak. Yesus betul-betul adalah Tuhan, Sang Firman, Sang Terang yang menjadi manusia. Ya, pakaian putihnya berkilauan, berkilat-kilat. Maka dikatakan di sini, saya agak sulit membaca tadi ya, tulisan istilah mengelantang ya. Mengelantang itu apa, saudaraku? Saya kurang begitu memperhatikan. Mengelantang itu mungkin seperti kita zaman sekarang ini merendam pakaian di dalam larutan seperti, ya saya sebut merek aja, Baiklin ya zaman dulu, saudaraku ya. Entah zaman sekarang saudara masih pakai Baiklin untuk membersihkan pakaian putih ya, tapi di era saya masih sekolah ya pakai itu, saudaraku ya. Sehebat-hebatnya orang membersihkan pakaian putih, tidak ada yang bisa seperti itu, kata firman Tuhan. Tidak seorang pun di dunia ini dapat mengelantang pakaian seperti itu, menjadikannya menjadi putih sampai berkilau-kilau, berkilat-kilat. Ini luar biasa, saudaraku. Tanda kemurnian, tanda ilahi. Yang kedua, tidak hanya sampai di situ, nampaklah kepada mereka Musa dan Elia. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Musa dan Elia itu adalah dua tokoh besar bagi orang Yahudi, saudara ya. Bahkan terbesar. Karena Musa itu mewakili Taurat dan Elia itu mewakili para nabi. Ya. Mereka berdiri sebagai saksi bahwa Yesus adalah penggenapan dari hukum dan nubuat. Jadi penggenapan dari hukum Taurat dan penggenapan dari nubuat para nabi. Ada dua pribadi terbesar nih. Dari sini aja saudara mau bilang Yesus ini apa? Dia berubah rupa dan dia bisa menghadirkan dua orang yang sudah gak ada di dunia ini. Muncul tokoh terbesar sepanjang masa. Jelaslah membuat murid-muridnya ketakutan. Khususnya Petrus gak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena di hadapannya dia bisa ngelihat Musa dan Elia yang tidak pernah dia lihat. Zaman dulu masih belum ada kamera, saudaraku ya. Tapi dua tokoh besar ini berbicara kepada Yesus. Ya. Kemudian ada awan yang menaungi mereka. Dalam tradisi Israel, awan itu menggambarkan Shekinah, yakni lambang kehadiran Allah. Kalau saudara pernah membaca Perjanjian Lama, setiap kali Tuhan itu hadir berbicara kepada imam atau kepada Musa, biasanya akan ada awan yang turun di atas tabut Tuhan, di atas kemah suci atau kemah ruang mahsuci itu ada awan yang turun. Itu adalah lambang daripada kehadiran Allah atau kehadiran Tuhan. Dan kemudian ada suara yang mengulang suara seperti setelah Yesus dibaptis. Inilah anak yang kukasihi. Bedanya di sini, dengarkanlah dia. Jadi ini adalah otoritas tertinggi, penegasan misi atau pewahyuan bahwa Yesus itu melebihi Musa dan Elia, saudaraku. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kan di situ ada Musa dan Elia. Mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati. Di sepanjang sejarah mereka mendapat pengakuan. Tetapi firman di sini berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Musa dan Elia hanyalah orang-orang yang memberikan bayangan. Dan Yesus ini adalah penggenapannya. Murid takut dan bingung. Petrus ingin mendirikan 3 kemah. Kemah itu dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata Sukot. Ini mengacu pada perayaan Pondok Daun ya. Pesta eskatologis di mana bangsa-bangsa akan menyembah Allah, saudaraku ya. Eskatologis ya. Bagi Petrus mungkin ini tanda kerajaan Allah sudah tiba, mari kita merayakannya. Namun Yesus mengoreksi. Hei Petrus, ini bukan saatnya untuk happy-happy, ini jalan salib belum selesai loh. Engkau melihat kemuliaan lalu engkau pengen membangun kemah perayaan Hari Raya Sukot
pondok daun, tidak. Bukan itu. Kadang-kadang orang memang datang mencari Tuhan, pengen celebration terus. Orang lupa bahwa dalam mengikuti Tuhan jangan pernah lupa memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus. Jangan pengen perayaan-perayaan celebration mulu. Jalan salib belum selesai nih. Jangan pengen perayaan Sukot dulu. Intinya di situ. Ya. Lalu murid-murid bertanya soal Elia dan orang-orang Yahudi pada masa itu yakin bahwa sebelum Mesias sudah datang memang akan ada seorang nabi yang datang dalam roh dan kuasa Elia, dan itu sudah Yesus katakan bahwa ada di dalam diri Yohanes Pembaptis ya, yang menderita dan mati. Ini menekankan pola bahwa Mesias dan para utusannya harus menderita dahulu sebelum dimuliakan, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya ayat ini sudah sangat jelas ya, bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan, dan di sini adalah salah satu ayat pembuktiannya. Ya, tidak ada, saya lihat nabi-nabi dalam perjanjian lama yang seperti Yesus, begitu mulianya. Ya, Musa iya sih. Musa iya, wajahnya bercahaya, tetapi dia hanya memantulkan kemuliaan Tuhan. Sedangkan Yesus ini, dia adalah terang itu sendiri, saudaraku ya. Makanya pakaiannya putih banget, saudaraku, berkilat-kilat bahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah awan itu terangkat, ya, mereka sekonyong-konyong melihat sekeliling dan mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama-sama dengan Yesus. Dan saat itu mereka hanya melihat Yesus sendiri. Sebenarnya ini adalah sebuah nubuat ya bagi setiap kita, bahwa bukan hukum Taurat, bukan lagi nubuat para nabi, tetapi ini loh yang berdiri di hadapan murid-muridnya, dialah apa yang nubuatkan itu. Dialah apa yang digambarkan itu. Ibaratnya gini ya. Ibaratnya kalau di zaman saya itu, saya ini anak 80-an ya, senials ya. Batas antara generasi X dan generasi milenial, senial saya bilang. Jadi di era saya, kalau kita naksir perempuan ya, atau naksir seorang gadis, kita biasanya akan bikin surat. Ya, kita akan kirim surat. Masa itu masih belum ada smartphone. Boro-boro smartphone ya, handphone nggak ada juga zaman dulu ya. Telepon rumah adanya, saudaraku ya. Wartel pun masih barang baru waktu itu, saudaraku. Bahkan belum eranya wartel, saya ingat saya waktu SMP itu ya. Telepon koin, ya. Masa itu telepon koin pun itu zaman saya SMA. Tua banget, saudara ya. Jadi saya pernah waktu SMP naksir adik kelas. Jadi biasanya kita akan mengirimkan surat cinta yang disemprot dengan minyak wangi. Nah, saya nggak sepede itu sih. Saya punya teman yang lebih pede. Di era itu mulai masuk yang namanya foto-foto studio ya. Jadi foto studio itu biasanya foto yang kata orang foto close up ya. Itu dibikin di retouch, jadi kelihatannya glowing wajahnya, saudaraku ya. Wajahnya yang sebenarnya aslinya ya rada ireng gitu ya, karena sentuhan di retouch, diedit seperti itu, di overexposure, jadi kelihatannya cakep ya. Nah itu cuma contoh aja. Biasanya orang akan tukar-tukaran foto, apalagi mereka yang katanya tuh antar pulau seperti itulah. Entah dari mana ketemunya, saya juga nggak tahu. Beberapa om tante saya ada yang pacaran seperti itu, antar pulau. Sering tukar kiriman foto. Tukar foto. Nah, foto ini kan benda mati, saudaraku ya. Foto ini kan gambar. Saudara nggak bisa ngomong dengan foto, tetapi foto itu menggambarkan dengan tepat saya atau orang yang saya suka itu. Misalnya dia menyelipkan fotonya di surat, saya akan melihat, oh orangnya seperti ini. Kalau zaman sekarang agak susah ya, karena zaman sekarang semua orang sudah pakai filter. Jadi foto-fotonya di sosial media pun sudah di retouch semua. Jadi ketika ketemu aslinya, loh.
Di foto kelihatan langsing, ketemu aslinya ya langsung ya ternyata ya. Di foto kelihatannya putih bening, pas ketemu aslinya kok beda ya. Nah, itu berbahayanya zaman sekarang saudaraku ya. Tapi kalau zaman dulu ya, walaupun di retouch, kadang-kadang ada juga yang curang. Dia kirim foto, beneran foto dia, tapi foto dia zaman muda saudaraku, itu curang juga. Jadi kelihatan langsing, pas ketemunya gemuk ya. Tidak untuk menjelek-jelekan orang gemuk saudaraku. Saya juga termasuk orang gemuk ya. Tapi dalam hal ini kadang-kadang orang ya suka memilah-milih yang tidak sesuai kenyataannya seperti itu. Kalau wajah kita kurang, kita biasanya akan bikin filter yang luar biasa biar kelihatan cakep, biar dapat validasi, biar dapat pengakuan seperti itu. Oh dia cakep, oh dia pakai skincare, oh dia keren ya. Nah, foto ini sebenarnya adalah gambaran dari hukum Taurat dan nubuatan dari para nabi. Ya. Orang-orang akan menerka-nerka Tuhan ini seperti apa, Mesias ini seperti apa. Mereka mengira-ngira Mesias seperti ini. Ya. Yang akan datang seperti ini. Fotonya sudah mereka lihat. Tetapi yang aslinya yakni Yesus ini. Ya, ibaratnya kita dapat foto, tapi kemudian orang yang kita suka itu datang langsung. Yang sesungguhnya itu datang. Nah, ketika yang sesungguhnya itu datang, maka ya saya katakan, buat apa kita fokus sama fotonya? Ini intinya lah. Saya cuma memberikan ilustrasi aja. Ketika orang yang kita sukai itu datang, ya, yang ngirim foto itu datang, tentu kita tidak akan menghabiskan waktu menatap fotonya ya. Pasti kita akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang realnya ini. Kita akan ngobrol dengan dia, bercerita, sehingga kita bisa mengenal siapa dia dengan baik. Kita bisa saling memahami satu sama lain, kita saling mengenal satu sama lain. Lah inilah, Yesus adalah penggenapan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat itu adalah bayang-bayang, itu dijelaskan oleh Rasul Paulus. Itu hanya bayang-bayang, itu hanya gambaran saja. Dan penggenapannya itu adalah Kristus. Ketika Kristus datang, makanya di sini kemudian awan itu terangkat. Musa dan Elia yang menggambarkan hukum Taurat dan kitab para nabi hilang. Yang tersisa hanyalah Yesus seorang diri. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saya mau katakan bahwa yang kita perlukan hari ini hanya Yesus. Bukan hukum Taurat lagi. Bukan para nabi lagi. Tapi saya tidak bilang kita harus buang Alkitab kita ya. Sekali lagi, Alkitab itu justru meneguhkan kita bahwa Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat dan nubuat dari para nabi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya rindu bahwa kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan ini dan memantapkan hati kita bahwa Yesus betul-betul adalah Mesias yang dinubuatkan. Hukum Musa mewakili hukum, Elia mewakili nabi, kini mereka diajar untuk mari kita berpusat pada Yesus Kristus semata. Dengarkanlah dia, itu menandakan otoritas Yesus itu melampaui tradisi dan agama. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari di sini, kerajaan Allah itu bukan utopia politik. Kita sudah bahas di perikop sebelumnya ya. Mesias itu bukan membawa pemulihan secara politis, kerajaan, kekuasaan seperti Raja Daud. Bahwa kerajaan Allah itu bukan soal itu. Raja ini datang sama seperti kebanyakan para nabi. Dia akan menderita. Jalannya adalah jalan penderitaan. Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang mendahului Yesus pun menderita. Demikian juga Mesias. Demikian juga kita sebagai murid-muridnya memang harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Kenapa Yesus menyatakan penglihatan seperti itu? Untuk menguatkan murid-muridnya. Karena sebentar lagi mereka imannya akan digoncangkan. Ya, bayangkan loh ya. Petrus, Yohanes, Yakobus itu melihat seperti apa kemuliaan Yesus, tetapi iman mereka tetap goyang.
Kenapa? Karena Roh Kudus belum dihembuskan dan tinggal dalam hidup mereka. Saudaraku, karena Yesus harus mati dulu menyelesaikan karyanya di atas kayu salib, menjadi korban penebus dosa, menghapus dosa umat manusia. Tetapi yang percaya, saudaraku ya, Yesus menghapus dosa itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang bagian kita adalah punya iman atau tidak. Sama seperti bangsa Israel dipagut ular tedung, keracunan nih, semuanya diambang kematian. Dan Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat ular tembaga ya yang ditinggikan. Nah, siapa yang bisa percaya, saudaraku? Memandang ular tembaga bisa sembuh? Orang yang dipagut ular ya harusnya diobati dokter. Orang dipagut ular harusnya dibawa kepada tabib. Tapi dengan sekian ratus ribu bahkan jutaan orang di situ, ada waktu nggak tabib-tabib menyembuhkan? Apalagi ular yang sekelas ular tedung, mungkin ular yang sangat beracun sekali, saudaraku ya. Keteteran semua tim medisnya, apalagi dengan teknologi di masa itu. Kemungkinan besar banyak yang bakal mati. Tetapi Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa, buatlah tiang ular tembaga. Jadi dibikin sebuah tiang ya, di situ ada dibikin dari tembaga berbentuk ular, sehingga setiap orang yang memandang kepada ular itu, ular tembaga yang ditinggikan itu, mereka disembuhkan, mereka tidak akan mati. Nah, di dalam Yohanes nanti kita akan baca di perikop yang kemudian nanti ya, Injil Yohanes itu disebutkan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kapan anak manusia ditinggikan? Saat dia mati di atas kayu salib. Jadi Yesus menjadi korban penebus salah. Jadi kalau saudara percaya bahwa Yesus mati bagi saudara, dia ditinggikan, digantung di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosamu, engkau cukup memandang dan percaya dalam hatimu, oh Yesus mati bagiku, aku diselamatkan, aku diampuni, dan aku mengakui bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara diselamatkan. Sesimpel itu. Iya, simpel. Tapi nggak semudah itu pengakuan iman seperti ini. Karena bagi orang, kebanyakan orang yang punya logika pasti akan berpikir, mana mungkin kita bisa sembuh? Dipagut ular kok. Masa cuma memandang bisa sembuh? Masa punya iman kepada Yesus bisa diselamatkan? Orang itu kan memandang enteng keselamatannya seperti itu. Orang yang terlalu pintar, terlalu cerdas, sulit diselamatkan, saudaraku. Karena logikanya lebih besar daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita fokus kepada panggilan Tuhan, bahwa yang terutama dalam kita mengiring Tuhan bukan pesta pora, bukan celebration, namun jalan salib. Jalan menuju kemuliaan dan ketaatan bukan jalan pintas. Di dalamnya ada ketaatan dan kesetiaan daripada kita. Menjadi orang Kristen mudah untuk mengakui Yesus, tetapi taat dan setia pada firman-Nya itu yang sulit, saudaraku ya. Mari kita belajar memikul salib dan mendengarkan Yesus sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita sama-sama merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di kesempatan hari ini yang meneguhkan kami, menguatkan kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan selalu menuntun kami, memampukan kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu, hidup dalam terang, hidup dalam kasih dan kesucian, menjadi orang-orang yang serupa seperti Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan akan mampukan setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kuatkan, teguhkan kami, terangi setiap langkah kami Tuhan, agar kami tidak jatuh. Kalaupun kami jatuh, kami akan bangkit lagi, karena kami tahu Tuhan yang benar, Tuhan yang menuntun kami di atas jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa,
hidup dalam firman, dan firman dalam hidupmu. Shalom.